Dari Universitas Ibnu Khaldun, saya Haji Murtiman adalah Warek 3 di sini, memberikan penjelasan. Sebetulnya beberapa hari yang lalu pernah kita press release menyampaikan bahwa masalah yang berkaitan dengan app ini yang kira-kira mahasiswa atau alumni daripada Universitas Ibnu Khaldun, maka setelah kami cek di dalam data Universitas Ibnu Khaldun, beliau ini adalah tidak terdaftar di tempat kami. Itu. Ada pesan gak sih Bang buat Rasman dan Firdaus? Tidak ada pesan buat mereka lagi. Baik-baik aja lagi menjadi orang biasa. Silakan mau jadi pengusaha, mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan, silakan. Tapi nggak yakin saya bakal ada yang milih kalian. Orang kalau udah dipecat jadi pengacara udah nggak ada yang milih. Sahabat sekalian, akhirnya soal ijazah yang dimiliki oleh Rasman maupun Firdaus Oiwobo makin kesini makin bisa dipastikan bahwa ijazah yang mereka miliki itu adalah ijazah palsu. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Rektor 3 dari Universitas Ibnu Khaldun, mengungkapkan bahwa Rasman Arif Nasution maupun Firdaus Oiwobo tidak terdaftar sebagai mahasiswa di kampus tersebut. Yang menjadi pertanyaan, lalu kalau tidak menjadi mahasiswa di kampus tersebut, kira-kira ijazahnya mereka peroleh dari mana? Ini tentu akan menjadi pertanyaan dan banyak pihak sudah meminta agar pihak terkait untuk berupaya mengungkap kejelasan terkait dengan kepemilikan ijazah dari Rasman maupun Firdaus Oiwobo ini. Apakah mereka benar-benar memiliki ijazah yang asli atau justru ijazah yang mereka gunakan adalah ijazah palsu? Hal ini tentu sangat menarik karena memang kasus yang mereka hadapi cukup viral. Dan mereka berdua memiliki kesamaan di sini, yaitu sama-sama alumni dari Universitas Ibnu Khaldun, sama-sama tamat di tahun 2015, sama-sama diangkat sumpahnya ya pada tahun 2015, hanya beda tempat. Firdaus diangkat sumpah atau mendapatkan berita acara sumpah advokatnya di Pengadilan Tinggi Serang, Banten, sedangkan Rasman itu di Pengadilan Tinggi Ambon. Dan mereka ternyata sama-sama juga dipecat dari Kongres Advokat Indonesia, dan saat ini pun juga dua-duanya mengalami nasib yang sama, yaitu berita acara sumpah advokat mereka dibekukan oleh pengadilan tinggi dari masing-masing daerah. Baik, seperti apa informasi terkait dengan kejelasan ijazah yang dimiliki oleh Rasman Arif Nasution maupun Firdaus Oiwobo? Mari kita ikuti video-videonya. Dari Universitas Ibnu Khaldun, saya Haji Murtiman adalah Warek 3 di sini, memberikan penjelasan. Sebetulnya beberapa hari yang lalu pernah kita press release menyampaikan bahwa masalah yang berkaitan dengan app ini yang kira-kira mahasiswa atau alumni daripada Universitas Ibnu Khaldun, maka setelah kami cek di dalam data Universitas Ibnu Khaldun, beliau ini adalah tidak terdaftar di tempat kami. Itu tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun, baik mulai dari mahasiswa ataupun dari alumninya. Semua data mahasiswa dan data daripada alumni semua ada di sini, ada di kampus ini. Gitu. Kalau Abang R sendiri, setelah kita melakukan pengecekan, emang tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ini ya. Itu. Kalau SH-nya perlu ditanyakan, itu namanya sudah lain cerita. Itu pihak-pihak yang tertentu bisa untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka, dari mana itu ijazah dan lain-lainnya, karena kami tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk nama F dan R ini gitu. Kita ini ijazah itu ada nomor serinya ya kan, jadi emang kita tidak main-main. Universitas Ibnu Khaldun ini berakreditasi itu adalah B. Jadi semua fakultas itu berakreditasi B. Jadi tidak main-main. Mahasiswa itu tidak sembarangan juga. Memberikan penjelasan. Sebetulnya beberapa hari
yang lalu pernah kita press release menyampaikan bahwa masalah yang berkaitan dengan app ini yang kira-kira mahasiswa atau alumni daripada Universitas Ibnu Khaldun, maka setelah kami cek di dalam data Universitas Ibnu Khaldun, beliau ini adalah tidak terdaftar di tempat kami, itu tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun, baik mulai dari mahasiswa ataupun dari alumninya. Abang app bukan sah dan tidak sah karena kami tidak tahu masalah itu. Maksudnya apa? Maksudnya saya hanya menyampaikan keberadaan app ini, apakah mereka itu dulu mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta atau dari alumni Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Jadi itu semua data mahasiswa dan data daripada alumni semua ada di sini, ada di kampus ini, gitu. Maksudnya tidak ada dua, maksudnya tetap satu, bahwa mahasiswa yang masuk di sini dari awal itu terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun. Itu pun itu selalu diupdate, dilaporkan ke Dikti, ya. Setelah itu mereka lulus, tentunya dia akan didaftar di sini. Mereka itu adalah sebagai alumni Universitas Ibnu Khaldun. Terserah dari fakultas apa saja. Nanti di sini ada daftarnya masing-masing, ada datanya masing-masing para alumni yang ada di sini. Itu. Iya. Kalau Abang R sendiri, setelah kita melakukan pengecekan, emang tidak terdaftar di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta ini, ya. Itu. Kalau SH-nya perlu ditanyakan, itu namanya sudah lain cerita. Itu pihak-pihak yang tertentu bisa untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka, dari mana itu ijazah dan lain-lainnya, karena kami tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk nama F dan R ini, gitu. Iya. Saya rasa itu sah-sah saja, ya. Ini kan kita ini ijazah itu ada nomor serinya, ya kan. Jadi emang kita tidak main-main. Universitas Ibnu Khaldun ini berakreditasi itu adalah B. Jadi semua fakultas itu berakreditasi B. Jadi tidak main-main. Mahasiswa itu tidak sembarangan juga. Enggak di sini, enggak kuliah di sini, dapat ijazah dari sini, oh enggak mungkin, ya. Semua kita ini ada, mulai dari tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya, ini kita selalu update, kita laporkan ke Dikti, gitu. Ya, kalau itu untuk di Dikti kami enggak membicarakan itu. Yang jelas bahwa mereka itu tidak terdaftar di kampus kami, gitu. Di sini nggak ada nama mereka itu. Itu tentunya itu ranahnya dari ranah kepolisian, kan, bukan ranah kami. Kalau kami hanya menyampaikan bahwa mereka adalah bukan alumni, bukan mahasiswa dari sini. Tentunya itu yang bisa kita sampaikan, karena kalau untuk seperti itu nanti ceritanya akan lain lagi. Maksudnya apa? Babak berikutnya adalah yang berwenang untuk seperti itu siapa? Kan begitu, ada kepolisian, ada yang lain-lainnya, kan begitu. Kalau dualisme itu mungkin, ya, dulu-dulu itu benar, ya, benar. Tapi yang jelas tentunya kami ini yang resmi, ya. Tentunya resmi ini kan kita sebagai universitas, pengelola universitas, pengelola pendidikan, tentunya ini harus tertib. Tertibnya itu apa? Ya tentunya universitas bisa berdiri, tentunya harus ada izin-izinnya, ya kan? Ada akreditasinya. Maka di sini ada akreditasi kita itu ada 2, akreditasi untuk universitas dan akreditasi untuk fakultas-fakultas. Jadi semua ini ada di sini. Jadi nggak menurut saya tidak sembarangan gitu, Bang. Tertib kita. Ya silahkan. Lah tentunya kalau di terdaftar tempat lain berarti itu kan tidak ada singgungannya dengan kita, ya. Jadi tidak ada singgungannya dengan kita, ya tentunya ada instansi lain yang berwenang untuk melakukan pengusutan masalah tersebut, gitu, ya kan. Itu jadi kami tidak mau campur. Yang penting kami sampaikan bahwa mereka itu bukanlah alumni dari tempat kita, tidak terdaftar di sini. Karena semua alumni itu semua ada daftarnya di sini, semua mahasiswa itu ada daftarnya di sini.
Itu namanya disiagat. Abang nanti boleh kalau emang mau ngecek ke sana, bagaimana boleh. Tapi yang saya sampaikan ini adalah real, yang benar apa yang kita lakukan yang ada di kampus ini. Baik, kalau untuk bicara masalah profil Universitas Ibnu Khaldun, Universitas Ibnu Khaldun ini sebetulnya didirikan itu sudah lama sekali ya, tahun 1956-an ya, jadi udah cukup lama. Yang dulu adalah berkantor itu di Senen Raya sana ya, Senen Raya, kurang lebih tahun 84 ini pindah di Ramangun ini ya, jadi Ramangun lah. Setelah itu di dalam perjalanannya Universitas Ibnu Khaldun ini ada 7 fakultas ya, ada fakultas hukum. Ini yang paling banyak mahasiswa kita adalah fakultas hukum ya. Ada fakultas manajemen ekonomi ya, ada fakultas Fikom ya. Ya, ada fakultas administrasi negara, ada fakultas pertanian dan ada fakultas farmasi. Ya, itu. Jadi ada 7 fakultas yang ada di Universitas Ibnu Khaldun ini. Ya, semua ada di gedung sini. Kita itu ada 2, gedung A dengan gedung B. Kurang lebih kita punya ruangan ini 23, bisa menampung 700-an ya, 700-an mahasiswa. Nah, tentunya kita kuliah itu ada yang sore, ada yang pagi ya, seperti itu. Akreditasi tadi saya sampaikan ke Abang. Di sini akreditasi itu ada 2. Untuk universitas itu akreditasinya B. Artinya apa? Artinya resmi, bahwa di sini adalah resmi. Yang kedua, untuk fakultas ada 7 fakultas tadi, akreditasinya juga B. Itu adalah hal yang bagus gitu. Jadi bukan operasional, bukan apa. Itu adalah akreditasi B. Itu yang sah. Lah, sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan, Universitas Ibnu Khaldun itu dapat dijangkau dari mana-mana. Abang dari Priok, sebentar turun di samping. Abang dari Senen, turun di depan kita. Abang dari daerah Celilitan, turun di samping sini. Abang dari Pulau Gadung dan lain-lainnya bisa turun di depan kita ini, kan begitu kan? Ini sebetulnya tempatnya strategis sekali, dari mana-mana itu bisa. Dan di sini cukup banyak pengajar kita itu, dokter-dokternya itu ada banyak sekali gitu ya, jadi banyak. Silakan aja mau masuk sini, bagaimana ya nanti bisa kita bicarakan seperti apa ya. Pada dasarnya bahwa universitas ini adalah membantu untuk mencerdaskan masyarakat, kan gitu, membantu mencerdaskan bangsa. Artinya apa? Artinya bahwa kita itu mengambil peranan daripada negara untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kira-kira, Bang. Kami sebagai mahasiswa sudah menjalankan prosedurnya sesuai dengan apa yang diaturkan oleh peraturan internal dari kampus. Kami ikuti itu. Masalah palsu atau tidak jangan tanya ke kami, tanya ke kampusnya. Masalah ijazah kami terdaftar atau tidak di Dikti, tanya kampusnya kenapa tidak didaftar ke Dikti. Kami sudah kuliah. Begitu juga sama seperti Bang Rasman. Makanya kampus Bang Rasman makanya ijazahnya di SP3. Firdaus Oiwobo ini adalah bukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Menurut data yang sudah kami cek, memang belum pernah daftar. Begitu juga ijazahnya tidak pernah dikeluarkan oleh Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Melihat ini kami keberatan ya, baik secara kelembagaan maupun secara alumni, kami merasa dirugikan. Karena baik kami kan sebagai fakultas hukum ya, kami tidak pernah mengajarkan kepada mahasiswa kami cara-cara seperti itu. Bahwa ijazah Firdaus dan Rasman adalah palsu. Sebab ternyata keduanya adalah kalau kita sih sebagai masyarakat kita memaklumin aja ya, karena semua yang dilakukan Firdaus itu atas ketidaktahuannya dia. Dia tidak tahu kenapa dia bisa punya ijazah, dia tidak tahu kenapa dia bisa jadi punya gunung, dia kagak tahu kenapa dia bisa jadi penegak hukum, dia kagak tahu kenapa dia bisa jadi aparatur negara. Semua yang dilakukan itu dia atas ketidaktahuannya dia. Contoh, ketika dia naik meja, dia aja tidak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa naik meja gitu loh. Dia tidak tahu. Jadi masyarakat mohon dimaklumin aja. Kagak tahu, Firdaus itu kagak tahu apa yang dia lakukan. Sebagai masyarakat yang peduli dengan integritas profesi hukum, saya merasa resah dengan kembali mencuatnya dugaan penggunaan ijazah hukum palsu. Terima kasih.
pencerahan hukum kepada publik. Apa konsekuensinya kalau surat berita acara sumpah advokat dibekukan? Jawabannya adalah tidak boleh lagi praktek bersidang mendampingi atau mewakili klien. Kenapa? Dalam praktek di pengadilan, setiap pengacara bersidang, hakim akan menanyakan dua, satu kartu advokat yang dikeluarkan oleh organisasi, satu lagi surat bas berita acara sumpah. Kalau salah satu ini tidak ada, maka tidak memenuhi syarat untuk bersidang. Maka kalau surat bas dibekukan, artinya surat tersebut tidak bisa dipakai sebagaimana surat bas yang biasa yang belum dibekukan. Kalau tidak bisa dipakai, artinya berarti pengacara tersebut tidak mempunyai surat bas yang memenuhi syarat yang sah berlaku pada saat persidangan. Dibekukan artinya tidak dapat dipergunakan. Apa akibat hukumnya kalau si pengacara tersebut tetap hadir di sidang mendampingi kliennya? Akan diperingati oleh hakim agar meninggalkan kursi kuasa hukum. Kedua, diperingati keras. Ketiga, bisa dipaksa keluar oleh pengacara, oleh aparat, atau diseret oleh oknum aparat keluar ruangan. Kalau pengacara itu tahu malu, sebaiknya jangan datang. Ada pesan gak sih Bang buat Rasman dan Firdaus? Tidak ada pesan buat mereka lagi. Baik-baik aja lagi menjadi orang biasa. Silakan mau jadi pengusaha, mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan, silakan. Tapi nggak yakin saya bakal ada yang milih kalian. Orang kalau udah dipecat jadi pengacara, udah nggak ada yang milih. Ya, udah nanti saya yakin istrinya akan berkurang, tidak sebanyak sekarang. Kenapa? Ya karena udah mau jadi nabi lagi kan, betul nggak? Dan ada syarat sah istrinya untuk menggugat cerai. Kalau suaminya masuk penjara, boleh-boleh saja gitu. Bang, ini yang terbaru kan, berita terbaru nih, Padel udah ditetapkan sebagai tersangka. Gimana sih Bang melihatnya? Ya, Padel kalau ditetapkan sebagai tersangka ya memang harus tersangka. Dari awal kan kita bilang gitu kan. Mungkin ada BAP tambahan, pengakuan lanjutan. Yang jelas segera aja tangkap kan, betul nggak? Ya kalau Padel kalau bisa pengacara, cari pengacara yang nggak dipecat. Ya, cari pengacara yang kenapa? Nggak bayar, ini pengacara gratisan ya. Udahlah, saran saya ganti pengacara, ya, silahkan. Masa nanti lucu pengacaranya dengan kliennya sama-sama masuk penjara, kan lucu, betul nggak? Betul kan? Lebih parah ya kejahatan yang dilakukan oleh itu ya, betul nggak? Oke Bang, cukup. Siapa aja orang di Indonesia ini, saya umumkan, siapa saja yang melihat orang ini pakai toga, tolong dibuka toganya ya, dibuka. Kemudian buat polisi Polres Jakarta Selatan, Pak Kapolres Jakarta Selatan, jangan sampai orang ini masuk ke Polres atau ke Polsek mengatasnamakan dirinya pengacara. Dia sudah dipecat, udah dibekukan. Silakan kalau mau bekerja, karena sudah dibekukan advokatnya, jadi advokat di dalam kulkas saja, tempat yang beku ya, ngerti ya? Jangan di pengadilan, jangan di kantor polisi atau kejaksaan. Dan tidak boleh lagi kura-kura ninja masuk di komunitas advokat. Kalaupun dia mendampingi kliennya, itu bukan mendampingi klien, cuman boleh sebagai antar jemput atau sebagai pengawal VIP atau sebagai teman, tapi tidak sebagai pengacara ya. Dan tolong jangan lagi membagikan kartu nama yang ada jabatannya adalah seorang pengacara ya. Karena kalau dia menggunakan itu, maka kita akan melaporkan bahwa dia adalah pengacara bodong, pengacara abal-abal, pengacara ilegal ya. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya buat Mahkamah Agung, karena dua pengacara ini terlalu frontal, khususnya Rasman yang teriak-teriak seolah ingin membersihkan hakim. Bahkan Firdaus ingin jadi ketua Mahkamah Agung, ingin mengganti semua hakim-hakim. Siapa yang kau ganti? Tidak ada hakim koruptor di Mahkamah Agung yang menghabiskan uang triliunan.
Yang ada ialah Zahrul Ricard, dia adalah pegawai Mahkamah Agung doang, bekas kepala pusat pendidikan. Kemudian Hasbi itu hanya panitra, bahwa sekjen, bukan hakim, maupun beberapa orang yang saya lupa namanya. Nur Hadi itu adalah pegawai pengadilan, bukan hakim ya. Nah, jadi hinaan, makian daripada Rasman terhadap hakim Indonesia, hakim Mahkamah Agung, itu sangat mencederai. Saya anak hakim ya, bapak saya dulu hakim, mantan hakim, juga merasa tercederai daripada mulut mantan pengacara ini ya. Rasman, kamu laporin saya, bilang kamu mantan pengacara, nanti saya akan bikin lagu mantan pengacara ya. Jadi kamu nggak boleh lagi jadi pengacara, nggak usah lagi. Ini akibat ulahmu yang tidak sabar, yang kasar, yang frontal ya. Silahkan dari pintu ke pintu sana membela diri. Mau datang ke kantor KY datang, pengadilan tinggi datang, kalau perlu datang ke lubang semut pun datang sana. Kamu datang sana, datang ke pintu air, ke laut, silakan datang sana mengadu nasibmu saat ini ya, gitu. Dicabutnya Bas PT-nya Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo ini membuat senang banyak kalangan. Jadi apresiasi kepada Mahkamah Agung sudah mencabut berita acara sumpahnya mereka berdua melalui pengadilan tinggi masing-masing. Rasman melalui pengadilan tinggi Ambon, Firdaus melalui pengadilan tinggi Banten. Dan sejak dicabutnya berita acara sumpah mereka ini, mereka sudah tidak bisa beracara lagi di semua pengadilan. Mereka berarti sudah bukan pengacara lagi, bukan advokat lagi, walaupun dia pindah organisasi. Karena Bas PT-nya dicabut. Dan apabila mereka berdua ini berpraktek atau mengaku-ngaku dirinya sebagai pengacara atau bertindak seolah-olah dia seperti pengacara, apalagi dia meminta uang atau mengambil uang dari klien atau orang lain, maka itu ada konsekuensi hukumnya dan dapat dipidana. Rasman dan Firdaus ini ternyata sarjana hukumnya, alumni yang sama. Ijazahnya dikeluarkan oleh Ibnu Khaldun, katanya, setelah ditelusuri oleh Kongres Advokat Indonesia, dan diduga itu palsu. Nah, Firdaus dan Rasman ini tidak terima, dibilang palsu, diduga palsu. Akhirnya kampus Ibnu Khaldun ini mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan bahwa kampus Ibnu Khaldun itu tidak pernah mengeluarkan ijazah terhadap keduanya dan tidak terdaftar. Terus itu apa namanya? Gaib lagi kah? Kemarin kan naik meja dia tidak tahu, tiba-tiba di atas meja katanya gaib lah. Terus ijazahnya nih sama, gaib tiba-tiba ada begitu. Atau gimana ini? Ada yang paham nggak dengan itu teman-teman? Advokat yang sempat viral karena naik ke atas meja di ruangan sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kita dengar Mahkamah Agung mengumumkan telah membekukan berita acara sumpah advokat yang bersangkutan. Nah, pertanyaannya, apakah yang bersangkutan sudah tidak advokat lagi ketika berita acara sumpah advokatnya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung? Nah, maka ketika kita mengacu kepada Undang-Undang Advokat yang dapat memecat seorang advokat adalah organisasi advokat, bukan Pengadilan Tinggi, bukan Mahkamah Agung. Ya, jadi ketika seorang advokat melakukan pelanggaran kode etik advokat, maka yang bersangkutan akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Advokat. Nah, itu ada di organisasi advokat. Jadi bukan Pengadilan Tinggi, bukan Mahkamah Agung. Sehingga ketika putusan dari Dewan Kehormatan Advokat
memutuskan yang bersangkutan bersalah, yang bersangkutan telah melanggar kode etik advokat, maka organisasi advokatlah yang akan mengeluarkan keputusan memecat yang bersangkutan. Jadi meskipun berita acara sumpah advokat dibekukan ya oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, nah ini juga persoalan baru ini yang tidak ada aturan hukumnya mengenai membekukan surat berita acara sumpah seorang advokat. Karena perlu kita ketahui berita acara sumpah advokat itu hanya lembaran administrasi ya sebagai bukti bahwa seseorang telah diambil sumpah sebagai advokat. Nah, sementara pengangkatannya adalah oleh organisasi advokat dengan surat keputusan pengangkatan ya, dengan dikeluarkannya kartu tanda advokat, bukan karena berita acara sumpah ya. Berita acara sumpah hanya bukti ya, administrasi bahwasanya seseorang itu telah diambil sumpah sebagai advokat. Itu yang perlu kita pahami. Jadi apakah nanti setelah dibekukan beliau bukan advokat lagi? Ya tetap sebagai advokat sepanjang tidak dipecat oleh organisasi advokat yang bersangkutan. Lalu pertanyaannya, organisasi advokat yang mana yang diberi kewenangan mengangkat dan memecat menurut undang-undang advokat? Jika mengacu kepada undang-undang advokat, organisasi advokat hanya satu, wadah tunggal. Lalu hari ini banyak ya, seperti jamur organisasi advokat. Nah, maka kita harus mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa organisasi advokat yang dimaksud oleh undang-undang advokat adalah PERADI, ya, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, itulah organisasi advokat yang sesungguhnya menurut undang-undang diberikan kewenangan mengangkat dan juga memecat seorang advokat. Halo, selamat malam. Berkaitan dengan penetapan pengadilan Jakarta, Tangerang dan Ambon perihal pembekuan berita acara sumpah dua advokat, yaitu saudara Firdaus dan saudara Rasman Arif Nasution, sarjana hukum. Saya mau menanggapi seperti ini pandangan hukum saya. Satu, bahwa pengadilan itu diperintahkan oleh undang-undang advokat untuk memberikan sumpah dan mencatatkannya, meregisternya. Yang kedua, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 garing PUU strip 8 Romawi garing MK garing 2010 menegaskan bahwa sumpah advokat adalah bagian dari sistem hukum yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Artinya apa? Sistem hukum itu kalau kita merujuk kepada pandangan-pandangan ahli yang berbeda. Contoh, H.L.A. Hart dalam buku Concept of Law tahun 1961, dia mengatakan bahwa sistem hukum itu harus dua unsurnya. Satu, kekuasaan, yang kedua, masyarakat. Ya, dalam hal ini saya mau mengatakan begini. Pengadilan tidak memiliki hak, tidak memiliki wewenang hukum untuk membekukan atau mencabut. Mereka tidak memberikan izin kepada advokat. Ya, mereka melaksanakan perintah dari undang-undang advokat untuk melakukan sumpah terhadap seorang advokat dan mencatatnya. Jadi ia tidak sama seperti izin perusahaan dapat dicabut atau dibekukan. Pengacara itu hanya bisa ditanggalkan izinnya itu kalau dia dihukum pidana
berdasarkan ketentuan undang-undang yang diatur lamanya. Jadi nggak boleh dibekukan, nggak boleh dicabut. Dan perhatikan ya, perintah undang-undang advokat, advokat itu diizinkan saat beracara, baik di luar maupun dalam peradilan, di dalam pengadilan. 1, sarjana hukum. 2, ikut PKPA dan ujiannya, punya anggota. Yang ketiga, memiliki keanggotaan maksud saya. Yang ketiga, disumpah di pengadilan. Jadi itu perintah undang-undang, Pak. Bagaimana kita negara hukum pengadilan dapat membekukan? Menurut saya, kita kalau bicara tentang teori hukum murni, ya, yang seperti yang disebutkan oleh Hans Kelsen, turunan dari David Hume, Immanuel Kant dalam metafisiknya itu, atau Hans Kelsen menyebutnya purity of law. Maka ini keliru, Pak. Tidak ada ahli yang dapat membantah ini. Dan ingat, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 66 yang saya sebutkan tadi, berdasarkan pengujian undang-undang advokat pada masanya, tahun 2010. Ya, jadi itu bersifat erga omnes yang harus ditaati oleh seluruh pihak. Dan dia menjadi undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kepada Firdaus dan saudara Rasman Nasution. Saya memberikan pendapat lah ya soal berita acara sumpahnya Bang Firdaus yang dibekukan dan juga Bang Rasman yang dibekukan juga. Di sini saya bingung ya buat kawan-kawan sekalian atau senior-senior yang tahu ada nggak aturan hukum yang jelas soal pembekuan ini ya. Karena kan pingin tahu juga saya kan di pasal mana dan sebagainya saya cari belum ada gitu kan. Tapi mana tahu ada boleh lah diapakan gitu kan di komen dan sebagainya lah. Biar saya pun lebih pintar lagi gitu kan junior ini kan. Karena saya lihat belum ada aturan hukum tentang pembekuan. Terus gini, pembekuan dibilang, apakah layak dengan tindakan-tindakan yang itu dibekukan gitu, yang tanda kutip tidak bisa lagi bersidang? Kan gitu kan, padahal ini ketentuan hukumnya yang secara pasti yang menurut yang sepencarian saya belum ada kan gitu kan. Apakah layak langsung dibekukan? Kan gitu. Jadi agak bingung juga gitu kan saya yang advokat junior ini ya. Kenapa sih harus dibekukan yang posisinya kalau kita pelajari di situ posisinya Bang Rasman selaku terdakwa ya, terdakwa ingat. Berarti dia tidak menjalankan profesinya sebagai advokat. Namun nyatanya apa? Dia kena juga berita acara sumpahnya dicabut. Di situ Bang Firdaus juga ada menaiki meja itu setelah persidangan. Namun dia pun kena kan gitu kan dicabut itu kan. Memang saya yakini dan juga dalam hati saya menyatakan bahwa mereka itu ya kurang tepat melakukan tindakan itu di persidangan mungkin sekeras itu dan sebagainya sih secara apanya kan kurang pas kan gitu. Baik itu menaiki meja apalagi itu kan tidak pas, tapi apakah bisa langsung ditentukan dengan pembekuan? Kenapa sih nggak misalkan kan ada ketentuan hukumnya dibuat sesuatu hal yang memang lebih layak lah gitu ya. Karena ini posisinya yang saya ketahui belum ada ketentuan hukumnya gitu kan. Entah skorsing misalnya kan bisa juga skorsing entah berapa bulan buat tidak boleh beracara, khususnya yang pada saat itu berprofesi sebagai advokat kan gitu kan kayak macam Bang Firdaus ini. Sedangkan Bang Rasman sendiri itu saya lihat jelas itu sebagai terdakwa. Namun kena juga dia kan gitu. Wah ini agak aneh sih, agak bingung saya selaku junior ini kan. Namun mungkin ini sekedar pendapat saya dan juga kebingungan saya lah ya. Mungkin banyak senior yang lebih pintar yang tahu bolehlah share kepada kami yang junior ini lah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya ingin menjawab pertanyaan ini yang ditujukan kepada rekan saya, rekan Darmawan, salah satu advokat. Pertanyaannya begini, Bang, yang mengeluarkan BAS PT, kalau PT menarik kembali artinya PT tidak mengakui BAS yang bersangkutan bisa enggak? Sehingga advokat tidak bisa beracara mohon pencerahannya. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung melalui PT hanya melaksanakan perintah undang-undang advokat. Dan berita acara sumpah itu adalah bukan sebuah surat keputusan, tetapi catatan peristiwa pada saat pengambilan sumpah di pengadilan tinggi. Karena itu, advokat tidak dapat beracara bila ada pemberhentian atau pemecatan yang dilakukan oleh organisasi advokat kepada advokat itu, bukan oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi. Sebagaimana di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2003. Oke, Mbak Ade, apa melihat ini kan BAS udah dibekukan, kemungkinan terburuk kan nanti dicabut nih. Artinya kan karir Bang Rasman di dunia pengacara kan akan habis tuh, artinya mati di situ.
ibu sendiri sebagai istri seperti apa, mungkin takut nggak? Enggak lah, semua kan rezeki Allah yang ngatur, tidak ada rezeki yang tertukar kan. Mungkin Allah ada yang lain, tapi begini, kan kita tahu Pak Rasman kan udah, nih anaknya 3 dokter kan udah, yang 2 udah selesai, 1 udah. Jadi hidup ini apa sih gitu loh, maksudnya kita ini mencari apa sih gitu loh, apa supaya nggak mencari kekayaan yang beratus triliun apa segala macam, nggak, di kami tidak seperti itu. Di kami yang penting anak sekolah yang bagus, alhamdulillah Pak Rasman menyekolahkan anaknya yang di tempat terbaik, dan memberikan nafkah bagi sama istrinya juga yang terbaik. Nggak ada kami takutkan dengan hal itu, karena saya yakin rezeki tidak akan tertukar. Allah pasti memberikan sesuatu yang kita nggak tahu di balik ini semua. Apa itu? Saya nggak tahu. Saya yakin pasti ada rencana yang baik oleh Allah buat kami sekeluarga. Oke. Mbak sempat ini nggak sih sebagai seorang istri stres atau pusing, depresi karena ternyata banyak kan yang menghujat, bahkan netizen banyak di seluruh Indonesia, bahkan sampai Bang Rasman keluar keinginan untuk pergi dari Indonesia. Iya, kalau itu bukan karena netizen, enggak. Karena hukum Indonesia ini, karena hukum ini loh. Kok seorang Bang Rasman aja yang ngerti hukum dibeginikan, apalagi orang biasa gitu loh. Makanya kok gak adil banget bagi dia loh. Kayaknya Indonesia tuh bukan maksudnya oknum itu lah, di hukum oknum itu lah ya. Kok sebegininya dengan saya gitu loh. Jadi kayaknya lebih enak ke itu deh, kita karena Bang Rasman kan kuliahnya kan di Malaysia, jadi kita juga sering bolak-balik ya, sampai saat ini juga sering kan. Nah, jadi apakah nggak pindah ke sini aja gitu kan, kayaknya lebih nyaman di sini, di luar Indonesia ini gitu loh. Makanya ada keinginan seperti itu gitu. Kalau netizen mah enggak lah, Bang Rasman paling kuat lah, nggak pernah dia mikir soal netizen, mah orang bukan nggak kenal juga sama dia, sama netizen juga nggak pernah, nggak minta makan sama netizen kan gitu. Jadi kita hidupkan dari media sosial juga kan gitu. Ya kalau Bang Rasman kan kuat, kalau Mbak sendiri terganggu nggak sih dengan hujatan atau ini netizen? Saya awalnya terganggu dulu ya, pertama-tama kali itu masih kaget sampai saya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.